JK sebut pemilu 2024 terburuk dalam sejarah, diatur orang pemerintahan dan yang punya uang. Dalam sejarah Republik kita, demokrasi juga bermacam-macam. Waktu zaman Bung Karno, demokrasi terpimpin. Zaman Pak Harto, demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi ya, lebih terbuka. Walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi. Itu hal yang pertama. Yang kita bicarakan ini sistem. Karena sistemlah yang dapat mencapai tujuannya. Masyarakat kita. Nah, sekarang kita baru saja melewati suatu cara pemerintah demokratis dengan pemilu. Nah, yang bagi kita banyak pihak yang menilai bahwa ini perlu dikoreksi, perlu dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan inilah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu sejak tahun 55. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang. Masalahnya ya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya. Karena itulah sebelum kita berbicara masa depan bangsa ini, setelah pemilu ini, saya baru-baru ini ke Vietnam, melihat kemajuannya luar biasa. Saya tanya apa ekspornya melampaui kita, pertumbuhannya dia 7-8%. Saya tanya apa Anda lakukan? Dia mengatakan kita selalu memandang ke depan, tidak ke belakang. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, menyebut pemilihan umum 2024 sebagai pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia setelah pemilu 1955. Hal itu disampaikan JK dalam acara diskusi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UI Depok, Jawa Barat, Kamis 7 Maret. JK mengatakan banyak pihak menginginkan pemilu tahun ini dievaluasi dan dikoreksi, tapi bagi dia pribadi pemilu 2024 adalah pemilu terburuk. Bagi saya, sering saya mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah Indonesia sejak tahun 55. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya oleh orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang, katanya. Dia khawatir jika pemilu terburuk ini terus dibiarkan, kemungkinan Indonesia akan kembali ke masa otoriter apabila sistem ini terjadi. Apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita kembali ke zaman otoriter, itu saja masalahnya sebenarnya, katanya. Namun kata JK, peristiwa pemilu sudah terjadi, Indonesia harus melangkah ke depan memperbaiki kesalahan yang terjadi saat ini. Seperti Vietnam yang menatap masa depan sehingga pertumbuhan ekonomi bisa semakin baik dan kesejahteraan rakyat bisa terrealisasi. Sebelum kita membicarakan masa depan bangsa, saya baru-baru ini ke Vietnam melihat kemajuannya, tutur JK. Pertumbuhannya 7-8%. Saya tanya apa yang dilakukan, dia mengatakan kita selalu memandang ke depan, tidak ke belakang, ucapnya.